Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan buku Hilyah Thalibil Ilmi atau perhiasan penuntut ilmu. Sekarang kita masuk di halaman 31. Pada pertemuan yang lalu disebutkan beberapa hal yang menjadi metodologi belajarnya para penuntut ilmu. Di antaranya adalah memulai dari buku-buku yang kecil terlebih dahulu, buku-buku mendasar terlebih dahulu sebelum menginjak kepada buku-buku yang tebal. Kemudian disebutkan contoh-contohnya. Misalnya dalam pelajaran tauhid, usahakan untuk bisa memulai dari al-usul ats-tsalatsah dulu atau tsalatsatul usul. Saya rekomendasi buku yang lain yaitu Al-Firqatun Najiyah. Kalau bisa antum punya buku itu. Sudah kita tamatkan dulu di Masjid Namirah. Untuk pelajaran nahwu, antum bisa belajar Alfiyah Ibnu Malik. Saya rekomendasikan buku yang lain yaitu buku Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Untuk belajar fikih direkomendasikan di sini Zadul Mustaqni'. Saya rekomendasikan buku yang lain yaitu Al-Wajiz fil Fiqh atau Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Kemudian dalam bidang tafsir, usahakan bisa menggunakan tafsir Ibnu Katsir atau tafsir As-Sa'di. Ya, dan lain-lain yang sudah disebutkan dan tidak perlu kita panjang lebarkan lagi. Mari buka di halaman 30. Oh ya, ini pembacanya lagi sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya dan diampuni dosa-dosanya dengan sakit. Halaman 32. Demikianlah dulu waktu kami sangat padat dengan kegiatan menuntut ilmu dan kajian ilmiah. Para ulama di zaman dahulu mereka sibuk dengan ilmu. Saya ceritakan pada pertemuan yang lalu, di antara para ulama ada yang punya jadwal saking padatnya sampai-sampai di malam hari mereka hanya bisa makan ikan setengah matang. Karena di siang hari belinya, tidak sempat untuk masaknya, ditunda sampai malam harinya ada jadwal kajian lagi, akhirnya mereka pun hanya bisa makan ikan setengah matang. Dan wajarlah kalau kemudian kualitas ilmu kita di zaman ini, para tulabul ilm dengan para ulama di zaman dahulu jelas tak sama. Karena beda usaha, beda hasil. Mereka di zaman dahulu betul-betul menuntut ilmu sekuat tenaga. Makanya sampai-sampai saya contohkan, saya sering kali mengisi di kajian ini sebenarnya baru turun dari pesawat. Saya ingin antum juga punya semangat yang sama dalam mengkaji ilmu agama. Jangan ada yang namanya kegiatan belajar agama yang memang sudah terjadwal bisa terkalahkan dengan sekedar belanja yang antum bisa tunda. Kalau misalnya istri antum bilang, "Bi, ayo jalan. Kapan? Habis maghrib belanja." Maka antum jawab, "Ayo kita kajian dulu, setelah isya baru kita belanja. Sekalian makan-makan." Ya. Maka ini lebih baik daripada belanja terlalu lama pula. Nanti datang waktu isya, antum belum selesai belanjanya, mungkin jangan-jangan khawatirnya waktu isya datang, antum masih dalam supermarket belum selesai, akhirnya antum bilang sudahlah nanti sholat isyanya ditunda saja. Akhirnya apa terjadi? Ngaji enggak, sholat isya terlambat. Oh iya, ada yang mengatakan begini, Ustaz, bukankah Nabi SAW mensunnahkan untuk mengakhirkan sholat isya? Sampai-sampai ada yang katanya, kan Nabi mensunahkan untuk mengakhirkan sholat isya, maka dia senantiasa mengakhirkan sholat isya, maka dia pun main futsal setelah maghrib. Nanti sholat isya pulang setengah 11 malam baru dia sholat isya. Dia bilang ini yang sunnah. Maka kita jawab benar bahwa Nabi SAW mensunnahkan untuk mengakhirkan isya bagi orang yang memang punya waktu demikian dan dia tidak mendengar azan atau dia sedang safar misalnya. Misalnya wanita tidak wajib ke masjid. Diakhirkan misalnya sampai setengah 10, jam 10, maka ini afdal.
Atau bagi orang yang memang tidak dengar azan. Misalnya dia safar, dia bilang kita tunda saja, kita jalan saja sampai Bontang, nanti sudah sampai Bontang jam 10 baru kita salat Isya karena faktor ingin menundanya untuk mengakhirkan sebagaimana sunnah Nabi. Ini mungkin beda hal. Tapi kalau antum tinggal atau berada di tempat di sebelahnya masjid, atau rumah antum depannya masjid, atau antum sudah tahu bahwa antum ini tidak sedang safar, 7:30 nanti sholat Isya, terus antum menyengaja untuk belanja sekarang dengan alasan nanti kan bisa diakhirkan sholat Isya, itu sebenarnya bukan udzur. Itu salah kaprah dalam memahami sunnah Nabi. Apabila seseorang mendengar azan, maka kewajibannya adalah mendatangi azan dan sholat berjamaah, bukan menundanya. Apabila sudah mendengar azan, maka adalah salah kalau sebagian orang, ini kita lari ke belanja dulu, dia pergi belanja setelah maghrib, isyaknya nanti kalau sudah pulang. Ini adalah perbuatan yang salah. Bahkan yang seharusnya kalaupun dia pergi belanja, anggaplah di maghrib hari itu memang tidak ada jadwal kajiannya, atau seluruh ustadznya libur, antum pergi belanja, tetap jam 7:30 antum tahu itu waktu sholat, antum pergi ke musola mallnya, kalau perlu antum adzan di situ ngajak orang sholat. Bukan berkeliaran di tempat tempat belanjanya. Belum lagi kalau bertemu dengan orang-orang yang wah ini jenggotan 7:30 kok di sini. Makan-makan. Padahal di atas ada musola, bahkan ada masjid. Wallahu a'lam. Kegiatan dimulai usai sholat subuh hingga pertengahan siang. Coba antum lihat, para ulama dari zaman dahulu mereka mulai kegiatan ilmunya mulai setelah sholat subuh hari-hari. Nah, antum habis sholat subuh ngapain? Sudah bisa ditebak ya? Ya. Apa tebakan saya? Antum ngaji dulu, ya kan? Masya Allah. Setelah itu tidur. Kemudian qailulah. Coba bilang qailulah. Itu artinya tidur siang. Para ulama dulu tidur siang juga, yang dilaksanakan setelah sholat zuhur, menjelang sholat zuhur. Untuk hari Jumat maka mereka qailulahnya setelah Jumatan. Para ulama dulu menyempatkan untuk menjelang zuhur tidur kira-kira 15-20 menit. Tidur siang. Namanya apa tadi? Qailulah. Bukan qailullah ya. Jangan terlalu fasihnya qailullah. Itu qailulah. Usai pelaksanaan sholat 5 waktu selalu diadakan kajian. Para ulama, para penuntut ilmu menjalani kegiatan dengan sikap penuh sopan santun, hormat, percaya diri dari guru dan murid dengan percaya diri dari guru dan murid dengan metode para salafus saleh rahimahumullah taala. Oleh karena itu, mereka pun berhasil dalam belajar dan banyak di antara mereka yang menjadi tokoh di bidang ilmu. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Akankah kita kembali kepada metode menuntut ilmu yang original dengan mengkaji ilmu-ilmu buku-buku mukhtasar yang menjadi rujukan, bukan diktat, dengan menghafal bukan hanya mengandalkan pemahaman, sehingga kegiatan belajar murid menjadi sia-sia karena tidak memiliki hafalan maupun pemahaman, juga dengan proses pengajaran yang bersih dari kotoran kekeruhan mengikuti metode para salaf. Hadirin dirahmati Allah, paragraf yang ini bukanlah penulis bertanya. Memang bentuknya bertanya, tapi maksudnya mengarahkan. Maksudnya penulis di sini, hendaklah para penuntut ilmu belajar mulai dari buku-buku yang mukhtasar, yang ringkasan dulu, yang memang menjadi rujukan. Baru kemudian disambi dengan penghafalan. Tidak cukup hanya dengan sekedar memahami. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, saya sangat sadar sekian tahun kita mengajar, memang kalau di Balikpapan culture-nya beda. Kita culture pekerja. Antum kalau disuruh hafal, jangankan hafal tasrif 22 wazan. Kita tahu apa itu tasrif? Itu ada di pelajaran nahwu itu dan pelajaran sorof.
disuruh hafalkan 22 wazan, disuruh hafalkan juz amma saja. Saya ingat banget ya, waktu saya pulang dari Saudi tahun 2014, saya belum punya pengajian, mampirlah saya di kajian Ustadz Abdurrahman. Hari Rabu malam, buku Sirah Nabawiyah di Masjid Nasai. Karena Allah alam mungkin beliau lihat saya, akhirnya Ustadz Abdurrahman mengusulkan, mulai minggu depan semuanya bawa Quran. Kita akan hafalan juz amma. Waktu itu sebanyak ini kayaknya yang hadirin. Minggu depannya masih banyak juga. Maka dibelahlah oleh beliau. Ini yang sudah lancar ke sini sama Ustadz Muflih. Ini yang tengah-tengah di sini sama Ustadz siapa saya lupa. Ini yang belum, angkat tangan yang belum lancar sama saya. Dibelah 3. Minggu depannya hilang setengahnya. Karena disuruh hafal. Ya. Dan setelah itu kajiannya pun sekarang sudah tidak ada. Ya. Dan kita lihat itu memang karena ketika disuruh menghafal juz amma, mulai berkuranglah manusianya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, meskipun antum pekerja, saya katakan bisa menghafal juz amma minimal. Jangan sampai tidak punya hafalan sama sekali. Karena nanti kapan-kapan antum safar, antum bersama dengan orang-orang awam, antum datang pakai baju koko, pakai baju celananya tidak isbal, kemudian pakai songkok. Kalau disuruh jadi imam, insya Allah antum. Kalau tidak punya hafalan sama sekali bagaimana? Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Al-Hafiz Utsman bin Khurrazat, wafat tahun 282 Hijriah rahimahullah berkata, yahtaju sahibul hadithi ila khamsin, fa in ulimat wahidatun fa hiya naqsun. Yahtaju ila aqlin jayyidin wa dinin wa dhabtin wa hadaqatin bis-sini'ati ma'a amanatin tu'rafu bihi. Seorang ahli hadis, kita generalkan, seorang penuntut ilmu membutuhkan 5 hal. Jika 1 hilang, maka kuranglah dia. Ada berapa? 5. Apa saja yang 5 itu? Disebutkan di sini. Dia butuh 1 kecerdasan. Kalau orang menjadi penuntut ilmu, memang butuh kecerdasan. 2, agama yang baik. 3, hafalan. 4, keahlian di bidangnya. Yang 5, amanah yang diketahui dari dirinya. Seorang penuntut ilmu harus punya 5 ini. Kata Utsman bin Khurrazat, kecerdasan. Ini juga sebagaimana kata Imam Syafi'i. Anda tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6. 1 diantaranya apa? Kecerdasan, az-zakat. Kemudian agama. Maksudnya dia beragama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka jemaah coba diperhatikan. Apa gunanya menuntut ilmu? 1 minggu antum punya jadwal 5, 7 kajian. Kalau datang daurah, ada ustaz luar daurah, antum duduk paling depan. Tapi kalau soal pengamalan kurang. Misalnya sholat subuh mesti setengah 6, jam 6. Orang pulang dari masjid baru antar bangun. Ustaz, saya sudah pasang alarm, tapi alarmnya masalahnya mati. Masa tiap hari mati? Masa tiap hari tidak dengar alarm? Bahkan kadang-kadang kita tidak butuh alarm, bisa kita bangun meskipun nggak ada alarm. Ada sebagian ikhwan, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Kadang-kadang ngaji, duduk kita lihat. Tapi istrinya kadang-kadang melapor. Hampir setiap subuh harus kelahi. Karena kalau membangunkan, imma dia marah, imma dia pokoknya ngambek. Nggak bisa dibangunkan subuh. Bukan 1, 2, 3 orang yang istrinya melapor. Jadi belajar, tapi untuk pengamalan bahkan sekadar untuk sholat subuh susah. Sama juga yang ikhwan mengadukan istrinya, bagaimana istri saya ini saja ikut sih kajian, tapi kalau sholat subuh, aduh,
Kita pengennya itu pagi itu ceria semua gitu kan. Yang tidak berumah tangga ya sudah. Kita kalau berumah tangga pengennya bangun subuh itu ceria semua. Ini tertawa, yang tertawa, ceria. Itu nanti akan terbawa terus sampai malam hari. Ceria di pagi hari berumah tangga itu nanti terus sampai malam auranya enak. Tapi kalau subuh-subuh bangun sudah kelahi, itu nanti sampai malam nggak enak pokoknya. Ya. Kalau itu terus berlangsung terus menerus, bisa ujungnya perceraian juga. Nah, di antaranya adalah yang diadukan susah Ustaz. Masalahnya kita pagi itu pengen bangun ceria, gembira bersama sekeluarga, sarapan, tertawa-tawa dengan anak-anak. Tapi masalahnya kita mulai hari itu dengan perkelahian, satu di antara kita mesti susah sholat subuh. Ima istrinya, ima suaminya. Maka ini jamaah yang bermakna. Penuntut ilmu, bagaimana agamanya? Bagaimana pengamanan di rumahnya? Contoh kecilnya adalah sholat 5 waktu. Sholat subuh setengah mati. Jam 6 baru sholat. Jam 6 baru sholat. Kalau itu kejadian mungkin setahun sekali, setahun 2 kali, atau sebulan sekali, mungkin masih bisa dimaklumi, asal jangan terjadwal. Asal jangan ada jadwalnya. Setiap Senin pertama kita free sholat subuh dari masjid. Mungkin sesekali kejadian HP ternyata mati. Sudah di setel alarmnya, nggak lihat baterainya mati. Atau malam harinya sangat capek karena banyak kegiatan atau banyak kesibukan, akhirnya subuh hari tertidur karena saking capeknya. Tapi itu jangan sering-sering. Kalaupun pernah ya sekali-sekali itu bisa dimaklumi. Tapi kalau sering itu bagaimana? Saya katakan 3 hari dalam seminggu sering terlambat sholat subuh itu udah sering. 2 hari setiap minggu itu sering. Saya bilang 1 bulan 1 kali. Ya, jangan lebih dari itu. Sekali lagi, jangan terjadwal. 3 hafalan. Seorang penuntut ilmu jangan cuma sekedar paham, tapi hafal. Sering nggak begini? Itu nggak boleh loh. Apa dalilnya? Itu loh yang di kajian, tapi aku juga nggak hafal. Sering? Pernah nggak antum gitu? Menjelaskan ke teman itu tak boleh. Dia tanya dalilnya apa, antum nggak hafal. Kira-kira orang percaya nggak? Nggak. Bagaimana orang percaya? Kita hafal, dalilnya pun nggak hafal. Minimal dalil-dalil yang umum. Misalnya dalil kewajiban sholat. Ayo, dalil kewajiban sholat apa? Sholat itu wajib ya akhi. Mana dalilnya? Antum kewajiban sholat saja tidak tahu dalilnya. Bagaimana? Siapa yang tahu? Apa ayatnya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ahsantum. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Apa dalil hadisnya? Tahu? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Kita kalau bilang kepada orang, Pak, salat Pak, apa sih? Enggak ada apa? Memangnya kenapa? Wajib Pak. Apa yang bilang wajib? Bagaimana kita mau ajak orang tua kita salat? Kita dalilnya enggak hafal. Makanya di sini disebutkan tidak bisa hanya sekedar paham. Harus ada hafalannya. Juz amma. Ya minimal a'la ke bawah, al-a'la ke bawah lah. Ya. Kalau di Balikpapan mungkin bisa ditoleransi. Juz amma sulit, ya. Tapi saya katakan enggak sulit. Antum bisa pakai, antum buka Play Store, download Murattal Muflis Ketiga. Antum dengerin tiap hari, tiap malam, nanti insya Allah antum lama-lama hafal. Tapi tidak cuma sekedar melihat, dengar.
harus nyimak di mushafnya. Itu nyimak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, nanti dengar terus, lama-lama insya Allah hafal. Yang keempat adalah keahlian di bidangnya. Perlu diketahui teman-teman yang dirahmati Allah, tidak semua ustadz menguasai seluruh bidang. Atau bahkan kita katakan tidak seorang pun ustadz yang menguasai seluruh bidang. Ada yang dia bidangnya, makanya ada ustadz lulusan Madinah jurusannya hadis. Berarti spesialisasinya apa? Hadis. Dia lebih banyak ke sana. Ada yang lulusan doktor bidang akidah, berarti nanti dia akan banyak bicara soal akidah. Ada yang jurusannya dakwah. Ini menunjukkan bahwa setiap orang itu punya spesialisasi, khususnya dai-dai. Tidak ada yang menguasai seluruh ilmu, enggak. Kalau ada ustadz yang bilang saya kuasai seluruh ilmu, maka dia junun, gila. Dia ngarang, menguasai seluruh ilmu. Jadi menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu fikih, menguasai seluruhnya. Ini enggak ada. Tapi ada spesialisasi. Maka di antara yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu adalah dia punya keahlian atau dia punya spesialisasi. Misalnya ada sebagian ustadz yang dari zaman saya ngaji sampai sekarang, ustadz tersebut ngisi selalu soal akidah manhajiyah. Karena beliau memang dakik, mendalam ilmunya dalam masalah itu. Ada yang antum kalau mau belajar muamalah mesti antum sudah tahu ustadznya. Ustadz Erwandi, Ustadz Arifin Badri, dan lain-lain. Tidak semuanya bisa seperti mereka, karena memang masing-masing ada keahliannya. Nah, antum sukanya apa nih? Ada yang saya suka banget kalau soal tafsir, maka dia belajar banyak dalam masalah tafsir. Ada yang soal fikih, maka dia banyak belajar soal fikih. Ada yang senangnya bahasa tok, jadi dia buka kajian kesana kemari, belajar bahasa Arab. Dan itu tidak mengapa. Tidak boleh juga kita bilang apa ustadz ini. Ini ustadznya ini kalau ngisi kajian muamalah aja. Tidak pernah dia bicara soal akidah. Kita katakan tidak mesti juga. Tidak mesti juga misalnya harus bicara semua masalah. Tidak juga. Kadang-kadang sebagian orang ada yang dia punya spesialisasi di bidang tertentu. Itu saja yang dia dakwahkan. Karena dia berharap nanti ada ustadz yang lain yang punya spesialisasi yang dia tidak punya, maka jadilah di dunia dakwah mereka saling melengkapi. Ada ustadz yang melengkapi, dia soal akidah, ini soal fikih, ini soal hadis, ini soal muamalah. Dan tidak mengapa. Yang kelima adalah amanah yang diketahui dari dirinya. Seorang penuntut ilmu dia harus amanah. Dia harus bisa dipercaya. Karena kalau dia nanti menyampaikan, orang percaya. Dalilnya ini terlarang. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Karena dia dikenal jujur, orang percaya, maka pun orang terima ilmunya. Tapi kalau dia sering dusta, atau dia sering kalau berjanji tidak ditepati, atau dia kalau bermuamalah khususnya masalah duit, lebih banyak duitnya nggak ada daripada adanya. Kalau soal duit, entah ngutang misalnya, ngutang lama nggak bayar-bayar, lebih sering diingatkan daripada inisiatif bayarnya. Join masa usaha, dikasih pegang usaha, ini duitnya, ditanya laporannya mana, hilang, banyak alasannya. Maka penuntut ilmu seperti ini tidak akan bisa diterima, tidak akan bisa diterima ilmunya, karena orang tidak akan percaya. Kita lanjutkan. Saya yakni Az-Zahabi mengatakan, Imam Az-Zahabi mengomentari perkataan Utsman bin Khurrazat. Kata Imam Az-Zahabi, al-amatu juz'un min ad-dini wad-dabtu dakhilun fil hidqi. Falladhi yahtaju ilaihi al-hafidhu ay yakuna taqiyan, zakiyan, nahwiyan, lughawiyan, zakiyan. Di situ ada kata-kata yang hilang, yaitu hayyiyan. Di cetakan ini, di buku yang antum pegang, ada yang hilang. Ketemu nggak?
Saya ulang ya. Al-amanatu juz'un minad dini wa dhabtu dakhilun fil hilqi. Antum dapat itu? Falladhi yahtaju ilaihi al-hafidhu ay yakuna, sampai situ dapat? Taqiyan, zakiyan, nahwiyan, lughawiyan, zakiyan. Dapat? Nah, setelah itu ada yang hilang. Hayyiyan. Hayyiyan. Apa itu Ustaz? Bagaimana cara nulisnya? Nah, ini butuh antum belajar ngaji. Setelah belajar ngaji, belajar bahasa Arab, nanti ketemu. Hayyiyan, ha ya alif. Setelah itu salafiyan. Yakfihi an yaktuba biyadaihi mi'ata mujalladin wa yuhassilan min ad-dawawin al-mu'tabarati 500 mujalladin wa alla yaftura min talabil ilmi ila al-mamat bi niyatin khalisatin wa tawadhu'in wa illa fala yata'anna. Amanah itu adalah bagian dari agama. Sedangkan hafalan bagian dari keahlian. Jamaah, ini agak butuh ini ya, konsentrasi. Coba kita balik ke atas. Yang 5 tadi disebutkan Utsman bin Khurrazan. Ya. Ada berapa tadi? 1, cerdasan. 2, agama. 3, hafalan. 4, keahlian. 5, amanah. Kata Imam Az-Zahabi, amanah itu sebenarnya bagian dari agama. Berarti nggak jadi 5, jadinya berapa? 4 aja. Adapun hafalan itu sebenarnya bagian dari keahlian. Berarti nggak 4, berarti berapa? 3. Jadi sebenarnya butuh 3. Apa saja yang dibutuhkan? Kecerdasan, agama, sama 1 apa? Keahlian. Ini apa? Kecerdasan, agama dan keahlian. Sebenarnya cukup itu. Baru 3 ya. Setelah itu dia tambah lagi. Jadi cuma 3, tapi saya tambah lagi kata dia. Apa ditambahnya? Yang dibutuhkan oleh seorang hafiz atau ahli hadis, dan kita generalkan dibutuhkan oleh seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu, adalah 1. Nambah berarti ini ya, yang keempat. Hati-hati terhadap larangan. Sebenarnya ini salah terjemah. Harusnya dia mengatakan bertakwa. Nanti bertakwa bisa diterjemahkan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Yang berikutnya adalah cerdas. Susah ya? Saya ulang ya. Yang dibutuhkan seorang penuntut ilmu berarti 1, kecerdasan. 2, agama. 3, keahlian. Karena amanah bagian dari agama, hafalan bagian dari kecerdasan atau keahlian. Saya tambahkan bahwa Imam Az-Zahabi menambahkan lagi bertakwa. Seorang penuntut ilmu harus bertakwa. Masa ngaji tapi nggak bertakwa? Apa itu takwa? Apa sih takwa itu? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintah sholat 5 waktu. Masa iya ada penuntut ilmu sholatnya cuma bolong-bolong? Berhijab. Masa iya ada akhwat ngaji tapi nggak berjilbab? Kemudian pandangan. Masa iya ada laki-laki ikhwan tapi suka ngecengin akhwat? Makanya waktu pertemuan perdana saya bilang sama akhwat-akhwat, jangan suka ngeceng-ngeceng nongkrong-nongkrong di teras masjid. Saya khawatir ada ikhwan-ikhwan yang kurang bertakwa. Dia lihat-lihat akhwat, itu cantik, itu nah. Ya. Biasanya itu yang bujang-bujang kayak ini. Biasanya. Yang nikah juga sama, dia mau cari yang kedua. Berikutnya adalah cerdas, sudah tadi ya. Berikutnya adalah ahli nahwu. Nah, ini berat ini. Aduh Ustaz, masalahnya ngaji aja belum.
Bagaimana saya mau jadi ahli nahwu? Antum kalau mau jadi ahli nahwu, bagaimana mau jadi ahli nahwu? Kelas bahasa Arab antum datang kadang enggak. Susah. Saya buka kelas tadrib du'at. Ramadan 3 tahun lalu. Muridnya berapa? 37. Sekarang kalau hari Selasa kita tadrib du'at muyassar, kitab itu belum, mulai dari 3 tahun lalu sampai sekarang belum tamat itu buku. Tahu berapa sisanya? 4 orang. Ada yang hari pertama sudah nyerah, langsung left group. Kita bentuk 37 orang. Baru hari pertama nahwu, afwan, akhi, ikhwan, terima kasih Ustadz, saya left group, saya tidak sanggup. Left group, 1, 2, 3, 4, 5, sampai sekarang ini kalau datang hari Selasa paling banter 7. Itu paling banter. Sisanya entah kemana. Karena memang yang namanya belajar nahwu, kalau 1 hari nggak hadir terus nggak dikejar, nggak nanya, kemarin apa? Coba yang kemarin apa tolong jelaskan. Kalau nggak nanya, masuk di kelas berikutnya, insya Allah nggak paham. Itu kejadian cukup 3 kali aja. Salah. 3 kali aja. Insya Allah antum setelah itu akan gugur dengan sendirinya. Itu kelas nahwu. Cirinya kelas nahwu adalah antum datang, bolong, sakitkah, uzurkah, safarkah, apakah terserah. Antum tidak nanya yang kemarin materinya apa, terus datang kosong pertemuan yang sebelumnya. Itu kejadian cukup 3 kali saja. Insya Allah setelah itu antum akan gugur dengan sendirinya. Sudah pengalaman soalnya. Maka tidak ada gunanya untuk ikut kelas nahwu kalau modelnya begitu. Karena buang-buang waktu. Mendingan ikut kelas tahsin. Ini kelas tahsin. Bisa baca Quran, iktikaf antum bisa menyendiri baca Quran sendiri. Itu lebih bagus. Soalnya antum ikut kelas nahwu bolong-bolong, antum baca kitab gundul sendiri, tidak akan paham. Ya. Sekali lagi dan berkali-kali saya sebutkan, ini bukan dalam rangka untuk menjatuhkan semangat antum belajar bahasa Arab, tapi mengarahkan antum ke jalan yang lurus. Daripada nanti tersesat di jalan kelas bahasa Arab, antum datang, ustadznya bilang, sudah kerjakan PR? Belum ustadz. Astagfirullah, Allah musta'an. Akhi, apa itu isim? Isim. Padahal itu buku pelajaran pertama di dalam masalah nahwu. Apa itu huruf? Apa itu huruf? Ya, apa itu fi'il? Fi'il ada berapa macam? Antum tidak bisa jawab, sudah, lupakan itu kelas bahasa Arab. Bagus left group aja sekali. Berikutnya ahli bahasa. Kemudian banyak beramal kebajikan. Kemudian pemalu. Ya. Yang hilang adalah zaki. Dia tidak artikan zaki. Zaki itu artinya bertakwa juga. Teman-teman yang dirahmati Allah, antum sering dengar nama orang zaki. Ada yang zaki. Itu 2 hal yang beda. Kalau pakai zal, zaki itu artinya cerdas. Kalau zaki itu artinya bertakwa. Paham? Nah, antum mau namakan anak apa? Kalau maksudnya yang cerdas berarti DZ. Tapi kalau Z tok itu artinya bertakwa. Ustaz, tak pilih dua-duanya. Zaki. Kita katakan itu nama makruh. Itu namanya nama murakkab, dan para ulama banyak yang memakruhkan nama murakkab, nama rangkap. Paham? Lanjut, bermanhaj salaf. Seorang talibul ilmi harus bermanhaj salaf, yaitu beragama dengan mewarisi bagaimana pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bukan dengan memahami ala dirinya sendiri. Kalau antum sering mendapatkan ada sebagian dai, antum belajar pada mereka senang mengatakan, menurut saya tafsirnya ini adalah, maka saya katakan tinggalkan kajian seperti itu. Karena ini tidak bermanhaj salaf. Ya. Kenapa? Karena dibawakan tafsir dari sebuah ayat atau hadis dengan pemahaman diri sendiri. Apakah tidak bisa Ustaz kalau setiap orang memahami dengan pemahaman sendiri-sendiri? Saya katakan tidak bisa. Para ulama dari zaman dahulu mengatakan tidak bisa. Karena kita di sini berapa ratus orang.
sekian ratus orang, masing-masing memahami ayat dengan pemahamannya sendiri-sendiri, maka bisa berbeda-beda. Maka berpecah umat karena tafsirnya beda-beda. Tapi kalau ditafsirkan pada satu model, yaitu pemahaman para sahabat Nabi yang memang murid langsungnya Nabi, maka insya Allah pemahamannya akan sama. Maka kalau antum mendengar ada tafsir, misalnya tafsir yang benar misalnya mengatakan begini, ayat ini berkata Al-Imam Ibnu Katsir, tafsirnya adalah ini baru, ini yang benar. Hadis ini maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam, itu berarti dia menyandarkan ilmunya pada orang yang lebih paham. Ini benar. Tapi kalau mengatakan ayat ini menurut saya maksudnya, hadis ini maksudnya menurut saya, maka saya katakan jangan belajar kepada orang yang demikian. Karena antum akan dibawa memahami sesuai dengan pemahaman dirinya pribadi. Itu seperti ilmu keluar dari kantong saja. Dari ilmu tidak boleh demikian. Ilmu itu harus bersandar pada orang-orang yang lebih paham sebelumnya. Cukuplah dia menulis 200 jilid dengan tangannya. Bisa antum? Seorang talibul ilmi harus menulis 200 jilid dengan tangannya. Gempor kita ya. Menguasai 500 jilid antologi syair yang mu'tabar. Setengah mati ini ya. Setengah mati atau enggak ini? Setengah mati. Makanya Syekh Utsaimin saja dalam kitab Syarah Hilyatul ini, beliau mengatakan ini adalah syurut, kata beliau, wa hiya syurutun tsaqilah. Kalau ini persyaratan menjadi seorang penuntut ilmu, ini berat. Ini yang ngomong siapa? Syekh Utsaimin, apalagi saya. Ini kalau diteletakkan begini, setiap penuntut ilmu harus nulis 200 jilid. Setengah mati. Jadi kita lupakan saja. Jangan sampai dia berhenti menuntut ilmu hingga wafat. Ini benar. Seorang penuntut ilmu tidak boleh berhenti menuntut ilmu sampai wafat. Sampai mati kalau dia menuntut ilmu. Dengan niatan yang senantiasa ikhlas dan tawadhu. Kita sudah lewatkan masalah-masalah ini, bahwa seorang penuntut ilmu harus ikhlas. Datang ke majelis bukan karena teman, bukan karena ada yang ingin dicari, bukan karena ingin jualan, bukan karena ingin ini dan itu, tapi betul-betul ingin mencari ilmu. Adapun nanti ternyata ketemu teman, itu beda lagi. Adapun ternyata nanti mau kajian, kebetulan ada urusan dagang, itu beda lagi. Yang penting niat awalnya apa? Betul-betul menuntut ilmu. Yang terakhir adalah tawadhu. Tawadhu artinya merendahkan diri. Seorang penuntut ilmu harus tawadhu. Setiap kali dia dapat ilmu, dia harus rendahkan dirinya. Antum ingat pelajaran kita sekolah dulu, pelajaran bahasa Indonesia, ilmu padi. Apa katanya? Semakin berisi, semakin merendah. Dan memang harusnya demikian. Orang semakin berisi, semakin nambah ilmunya, tidak boleh semakin tinggi. Tapi justru harus semakin merendah. Di antara bentuk meninggi adalah benci kalau ada yang meremehkan. Ada yang meremehkan ilmu antum. Antum benci, itu belum jadi padi. Antum jangan remehkan saya. Saya ini ngaji sudah lama tahu. Saya itu sudah tamat bahasa Arab. Antum jangan remehkan saya. Antum pernah mengatakan demikian, ini bentuk tidak tawadhu. Ini justru bentuk sombong. Sombong terhadap. Saya ringkas. Jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran kita hari ini, para ulama zaman dahulu mereka betul-betul berjuang untuk mencari ilmu. Perjuangan kita sekarang ini nggak seperti mereka lah. Tapi ambil kadar minimalnya. Antum kerja pagi sampai sore silakan. Tapi setelah itu antum ngaji, belajar agama. Jangan sampai tidak. Kemudian usahakan untuk bisa punya hafalan. Saya katakan minimal juz 30. Kalaupun antum tak sanggup, minimal surat Al-A'la ke bawah. Ya. Kemudian harus menjadi orang yang amanah, bisa dipercaya orang. Ini ilmunya. Antum sekali merusak kepercayaan orang, mengembalikannya susah. Kita dipercaya orang. Setelah itu rusak satu kali, mengembalikannya itu tidak mudah. Maka sebisanya kalau antum dipercaya orang, pegang teguh itu. Antum diberi orang amanah berupa uang,
berapa dia kasih, berapa dia minta, harus sesuai dengan amanahnya. Minimal kalau antum utang, jangan lupa kembalikan. Dan jangan sampai selalu ditanya. Ini diantara jeleknya seseorang yang berutang. Selalu ditanya. Mana, kapan bayar, adakah uangnya? Selalu ditanya, itu menunjukkan jeleknya kita. Yang harusnya adalah, di mana antum? Saya mau bayar utang. Di mana antum? Saya mau bayar utang. Sampai dia mengatakan, kalau ketemu antum mesti nerima duit utang. Kalau perlu sampai gitu. Kemudian usahakan untuk bisa belajar nahwu. Tapi sekali lagi, nahwu tidak bisa dipelajari kalau antum belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Maka pelajari Al-Quran sampai ngaji antum lancar, baru antum ikut kajian bahasa Arab. Beranjak beramal kebajikan, bermanhaj salaf. Jangan berhenti menuntut ilmu sampai wafat. Niatkan menuntut ilmu itu ikhlas, dan manakala sudah dapatkan ilmunya harus seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Saya tambahkan yang terluput, pemalu. Tadi ada di situ. Hayyiyah. Seorang penuntut ilmu harus pemalu, tapi dengan catatan. Malunya bukan malu menuntut ilmu. Malunya adalah malu berbuat yang jelek di hadapan umum. Tapi kalau malu menuntut ilmu ini salah. Di antara bentuk malu menuntut ilmu adalah malu bertanya. Misalnya, ya, silakan mau tanya. Antum ingat-ingat, mulai dari pertama kali belajar sampai setahun, 2 tahun ngaji, belum pernah sama sekali ngangkat tangan. Ustaz mau tanya. Itu namanya malu menuntut ilmu. Dan itu salah. Kalau perlu mengajar Ustaz, tadi saya mau nanya, cuman waktunya sudah tidak cukup. Saya mau tanya, apa hukumnya? Itu yang harusnya. Kata Fatimah binti Qais, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Tolong jelaskan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak malu terhadap yang benar. Tolong jelaskan, bla bla bla. Ini menunjukkan bahwa para sahabiah Nabi zaman dahulu, mereka sama sekali tidak malu-malu untuk bertanya, bahkan untuk urusan celana dalam wanita. Karena pertanyaan Fatimah binti Qais itu adalah tentang kewanitaan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya perempuan mendapati pada celana dalamnya ada yang basah? Yaitu pada masalah kalau dia mimpi basah. Wallahu a'lam bishawab. Azan ya? Azan. Saya lanjutkan tanya jawab setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah banyaknya dosa seseorang dapat mempengaruhi dalam menuntut ilmu? Jawabannya iya. Dosa itu bisa menghalangi seseorang dari kekhusyuan ibadah. Di antara bentuk dosa, makan haram. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihah. Wahai para rasul. Ini kata-katanya Allah ditujukan kepada rasul. Kalau rasul saja dikatakan demikian, apalagi kita. Wahai para rasul, makanlah yang halal dan beramal yang soleh. Kata para ulama ahli tafsir, wahai para rasul, beramallah, makanlah yang halal lalu beramal yang soleh. Bila kau makan haram, maka kita bisa beramal soleh. Kita tahu bahwasanya makan haram bentuk dosa. Kalau seseorang makan haram akan terhalang dari amal soleh. Kita tahu di antara bentuk amal soleh menuntut ilmu. Maka ini jelas. Apabila seseorang banyak dosa, maka akan susah menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah hilang hafalannya 40 ayat. Gara-gara tak sengaja lihat betis perempuan di pasar. Lihat, yang lihat betis tidak sengaja. Dia pergi ke pasar, tersingkap betis perempuan secara tidak sengaja. Terlihatlah matanya. Maka dia bilang, hilang 40 ayat di kepalaku gara-gara itu. Ya kan? Ini tidak sengaja, apalagi kalau sengaja. Maka dia pun mengadu kepada gurunya, Waqi' al-Jarrah. Syakautu Waqi' su'a hifzi. Aku mengadukan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka Waqi' pun menyuruh aku untuk meninggalkan maksiat. Dia bilang, fa inna ilma nurullah wa nurullahi la yuta ilal 'asi.
Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya yang Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka kalau seandainya susah kali menghafal Quran, susah kali, maka ini mungkin ada dosa-dosa yang menghalangi. Dia bertobat kepada Allah. Apabila itu ada urusannya sama hartanya orang, maka kembalikan hartanya itu. Apabila antum susah kali menghafal, antum ingat-ingat, oh iya, saya itu dulu punya utang sama si fulan, tapi saya lari, maka kembalikan duitnya. Mungkin itu yang menghalangi. Kalau antum bekerja, antum pernah terima suap, atau antum pernah terima, antum berkorupsi, antum markup anggaran supaya antum dapatkan kelebihan. Lalu antum susah kali menghafal, mungkin itulah jadi penghalang. Maka segera sedekahkan sebanyak yang antum pernah korupsi atau yang pernah antum menerima suapnya di jalan Allah, supaya Allah bantu antum untuk menghafal. Bagaimana kiat khusus untuk bisa terus istiqomah menuntut ilmu? Saya tidak punya kiat khusus kecuali satu, yaitu senantiasa istiqomah dalam pertemanan yang baik. Karena biasanya teman yang baik akan mengajak kepada kebaikan. Pindah teman, ganti yang jelek, insya Allah akan terbawa kepada yang jelek. Kata Rasulullah SAW, Inna hadal ilma din, wanzur amman ta'khudhu lidinakum. Kata Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Sesungguhnya setiap orang bisa dilihat agamanya, dilihat dari agama temannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan siapa yang jadi teman-temannya. Bertemanlah dengan yang baik-baik. Ustaz, saya baru di Balikpapan. Ahlan wa sahlan. Adakah Ustaz buka kelas tahsin? Enggak. Tapi di sini ada Ustaz Jihad. Bagaimana saya bisa ikut kelas Ustaz? Cara daftar. Nanti setelah Isya antum tunggu aja. Nanti kalau ada orang berkumpul antum ikut-ikut, bilang Ustaz saya mau daftar Ustaz. Enggak usah nangis, insya Allah dikasih. Pusing nih, pertanyaannya banyak banget. Ustadz, bagaimana jika ada ustadz yang akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari buruk atau tidak mencerminkan akhlak yang baik? Bolehkah belajar atau mengambil ilmu darinya? Susah. Susahnya apa? Betulkah akhlaknya tidak baik atau antum yang suuzon? Kita bilang itu akhlaknya baik. Ustadz itu tidak bagus. Dia itu begini. Rupanya kita yang salah sangka. Bagaimana? Maka ini pertanyaan yang susah dijawab karena saya nggak tahu siapa ustadznya, bagaimana nggak baiknya, apa nggak baiknya. Karena kadang-kadang nggak baiknya itu bukan karena apa-apa. Kitanya yang mengira dia tidak baik. Padahal sebenarnya tidak demikian. Saya ini banyak juga yang bilang ustadz itu sombong. Kenapa? Kita kalau ngomong tiba-tiba nggak dicuekin. Aduh, bagaimana ya? Pas kita keluar yang mau perlu ada 10 orang. Antum mau perlu apa? Ustaz mau beli, ntar kalau beli ntar ya. Ustaz apa Ustaz? Pertanyaannya. Kadang-kadang pas kita lagi ngomong, yang satu nunggu, kini dia bilang, wah dicuekin saya. Udah pulang aja. Padahal kita lagi ngomong sama yang lain. Dan itu tidak sengaja. Bukan bermaksud untuk mencueki. Ya. Adakah adab-adab yang mengatur posisi duduk ketika mengikuti majelis ilmu? Apakah dalam mengikuti majelis ilmu dilarang untuk duduk memeluk lutut sebagaimana dalam sholat Jumat? Wallahu a'lam bishawab. Memeluk lutut makruh, tapi bukan juga haram. Dalam posisi sholat Jumat, maka ini termasuk yang mengurangi pahala sholat Jumat. Adapun dalam kajian ada orang memeluk lutut, duduk memeluk lutut, maka saya yakin dia tidak nyatat. Nah, kalau nggak nyatat biasanya ya gitu kan. Apakah qailullah harus tidur ataukah baring-baring saja? Tidur. Qailullah itu tidur siang, tidur. Bagaimana hukumnya penghasilan fotografer? Saya dilema Ustaz, karena syarat untuk menikahi akhwat saya disuruh berhenti bilang fotografi. Bagus akhwat ini. Kalau antum mau tetap fotografi, maka ganti fotografi yang bukan makhluk bernyawa, bukan hewan, bukan manusia. Misalnya antum fotografer produk. Ya, ada orang jadi dia fotografer, ikhwan,
di Pekanbaru, saya suruh dia jangan lagi fotografi studio yang foto manusia, tapi antum ganti misalnya jadi jasa pembuatan company profile. Jadi yang antum foto itu gedungnya, produknya, benda mati, kue, makanan. Antum foto-foto, antum tawarkan, insya Allah itu laku. Ya. Karena orang zaman ini bisa pakai kamera, dia cetak sendiri. Maka berhenti dari fotografi manusia, tapi antum bisa tetap fotografi benda mati. Seandainya kita sedang menjelaskan mengenai dalil, tapi belum sempat selesai, lawan bicaranya sudah mengatakan, sudah tahu. Dari Ustadz Anu. Bagaimana menganggapinya Ustadz? Tanggapannya, Alhamdulillah. Nggak boleh loh itu kan dalilnya sudah tahu. Sudah tahu, Alhamdulillah. Tidak apa-apa kan? Bagus lagi. Kan itu yang antum mau kan? Antum jelaskan dia tentang dalil, maunya apa? Supaya dia tahu ya kan? Dia bilang sudah tahu. Antum bilang apa? Alhamdulillah, memang itu tujuan saya. Kalau ternyata antum sudah tahu, alhamdulillah, tinggal mengamalkan ya. Nggak usah tersinggung. Sombong ini kalau dikasih tahu. Ya, memang dia sombong. Kalau memang saya sudah tahu, itu memang sombong. Tapi nggak usah dibalas juga. Dan alhamdulillah, itu yang saya mau tahu, yang saya mau kamu menjalankannya. Ya. Terus tambahkan kalau perlu. Ya, akhi, saya menasihati atau menyampaikan ini bukan dalam rangka untuk karena saya lebih pintar, tapi saya pengen karena ini bentuk cinta saya kepada engkau sebagai sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf sebelumnya dikarenakan ada permintaan dari saudara Firman berikan ini testimoni. Oh ini testimoni rupanya. Kenapa nyelip di sini? Apa hukum poin reward bank untuk beli makanan di tiket? Antum bisa cari di website saya muflisafitra.com. Sudah saya tulis bahwa menggunakan poin reward untuk beli makanan dapat potongan atau untuk beli tiket, misalnya di Traveloka. Antum kalau punya Traveloka, antum geser nanti ada iklannya, antum pakai misalnya BNI kah atau Citibank kah, apakah nanti menggunakan poin reward yang ada di akun itu, antum akan dapatkan potongan. Ini adalah riba. Untuk lebih lengkapnya, karena waktunya habis, antum bisa baca. Insya Allah kalau ada waktunya kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Intinya tidak boleh. Antum beli biasa saja. Jangan dipakai itu poin rewardnya karena itu adalah riba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.